Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sobat semuanya, lihat nih di sini. Kangen gak sih sama suasana masjid yang ramai gitu? Apalagi sekarang kan kita berada di penghujung bulan Ramadan yang biasanya banyak yang iktikaf. Kemudian ya malamnya kita disibukkan oleh ibadah seperti sholat tarawih berjamaah, tadarus. Kemudian tengah malamnya kita sama-sama untuk mengejar kemuliaan Lailatul Qadar dengan sholat tahajud dan sebagainya. Tapi lihat sekarang sepi gitu ya. Tadi juga hanya takmir masjid yang saya lihat untuk mengurusi zakat fitrah kemudian pulang lagi. Ya, Ramadan tahun sekarang bisa dikatakan Ramadan yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita dihebohkan dengan pandemi besar yang menjangkit hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, yaitu pandemi coronavirus atau COVID-19. Tentunya hal itu berakibat atau berefek kepada kita, khususnya kualitas ibadah kita, di mana contohnya kita dibatasi untuk tidak sholat berjamaah, kemudian berkaitan dengan bulan Ramadan kita dianjurkan untuk sholat tarawih di rumah dan ibadah-ibadah lainnya yang dibatasi karena untuk mencegah penularan virus ini. Tapi pernah gak sih sob semuanya memikirkan bahwa di balik ini semua ini sebenarnya ada loh hikmahnya. Kita dapat mengambil hikmah loh di balik kita melaksanakan ibadah Ramadan di tengah pandemi ini. Tentunya insya Allah saya akan menjelaskan beberapa hikmah-hikmah yang dapat kita ambil ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, saya lihat cuitan di medsos gitu ya, ketika Ikhwan Ahmad Filah bilang, wah saya kangen nih sholat berjamaah, katanya kalau nggak jamaah nggak khusyuk. Nah coba kalian resapi kalimat tadi, contohnya, wah saya nih nggak jamaah nggak khusyuk. Nah hikmah yang pertama, kalian bisa meningkatkan kualitas ibadah kalian. Contohnya tadi, kalian bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kekhusyuan ketika sholat. Kemudian kalian juga berikhtiar untuk melatih kekhusyuan kalian ketika sedang sholat. Dan kemudian kalian juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain yang kalian jarang lakukan ketika kalian sibuk oleh pekerjaan kalian sebelum pandemi. Contohnya ibadah sunnah seperti sholat duha, yang apabila kalian ya pagi-pagi tahu lah ya gimana sibuknya kerja gitu. Tapi kan sekarang kalian dibatasi gitu gerak-gerik kalian untuk kerja di rumah. Nah, otomatis kalian kan memiliki banyak waktu luang. Salah satunya itu, kalian bisa melaksanakan ibadah sunnah lainnya seperti sholat duha. Kemudian berkaitan dengan bulan Ramadan sekarang, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa bulan Ramadan bulan Al-Qur'an, dan ulama sepakat bahwa memperbanyak bacaan Al-Qur'an dianjurkan di bulan Ramadan ini. Nah, itu bisa kalian terapkan ketika kalian banyak waktu luang di rumah ini untuk membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Bahkan tidak hanya membaca, kalian bisa mentadaburinya dengan membaca tafsir-tafsir dari ulama-ulama terkenal. Kemudian kalian juga bisa menghafalnya, dan semoga dari hal-hal tadi kalian bisa mengamalkan apa yang isi yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Itu yang pertama, dimana kalian bisa meningkatkan kualitas ibadah kalian di tengah pandemi ini. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara masalah pandemi, bala atau musibah ini, saya jadi teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Asy-Syura ayat 30, di mana jelaskan bahwa pandemi yang sekarang atau wabah yang sekarang menimpa kalian itu bisa jadi itu adalah hasil dari perbuatan kalian. Nah sekarang sob, kita cross check ke belakang bagaimana subhanallah nauzubillah banyak huru hara kemaksiatan yang terjadi sebelum pandemi ini mewabah. Contohnya seperti pembunuhan yang banyak di mana-mana, kemudian nabza yang beredar di mana-mana, kemudian yang tahun kemarin yang booming tentang beberapa orang yang melegalkan LGBT sebagainya. Nah sekarang saya pengen nanya, berkaitan dengan Quran surat Asy-Syura ayat 30 tadi, apakah pandemi COVID-19 ini ada hubungannya dengan kemaksiatan yang tadi saya sebutkan? Wallahu a'lam. Tapi jika iya, maka hikmah yang kedua adalah itu bisa jadi ajang kita untuk memuhasabah diri, bahwa jangan-jangan nih kita nih yang melakukan tadi nih, kita yang kadang-kadang kita nih
ibadah nggak benar, kemudian kita banyak melakukan kesyirikan dan kemaksiatan lainnya. Nah, dari pandemi yang sekarang terjadi ini, mudah-mudahan itu dapat menjadi ajang kita untuk muhasabah diri dan kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, gimana sob? Tentunya masih banyak sih sebenarnya hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, tapi menurut saya cukuplah dua itu tadi. Dimana yang pertama, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, dan yang kedua sebagai ajang muhasabah diri kita. Dan yang terakhir, karena sekarang kita masih berada di bulan suci Ramadan dan banyak ulama yang berpendapat bahwa segala waktu atau semua waktu yang kita lalui di ketika kita sedang beribadah saum, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak semuanya untuk marilah kita berdoa sama-sama, tentunya pada kangen kan sholat jamaah di masjid, pada kangen melaksanakan kegiatan lainnya di masjid seperti tablik akbar dan sebagainya. Yuk, mari sama-sama kita berdoa agar pandemi yang sekarang sedang melanda bisa hilang dan kita bisa melaksanakan kegiatan seperti sedahulu kala. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.